Maksudnya, saya juga kasihan sama kau. Toh? Maksudku, orang masing-masing mempunyai hobi ya, seperti hobi mancing, hobian. Kalau saya hobi nangkap lah, gitu. Ini yang bahaya nih. Jadi saya jalani. Bagi kalian yang nonton ini, hati-hati sama Bang Dayat. Nanti kamu diincar loh. Iya. Oke guys, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Pokoknya menurut saya tuh dia itu artisnya Kota Kendari guys. Kita sangat beruntung ya bisa undang beliau. Mudah-mudahan lancar ya guys sampai di sana. Terus ikuti kami ya guys. Ya sekarang kita lagi di perjalanan. Sudah menuju TKP. Kira-kira seperti itu ya guys. Pokoknya pantauin terus aja lah. Bagaimana nanti serunya. Oke? Seru habis pokoknya guys. Oke guys, kita sudah tiba di kafe Kampung Empang. Jadi ini tempatnya bagus sekali guys. Coba lihat itu. A few moments later. Oh bang, maaf ini bang, merepotkan juga bang. Oh bang. Oh Bang Dayat sudah datang, mantap. Ini bos ini, Busur 77. Ayo bang, sekarang kita mau pesan-pesan dulu tuh. Jadi kita mau mulai ini. Kopinya belum datang. Nanti, oh ya. A few moments later. Oke guys, selamat datang di channel bareng Erwin. Sekarang kita kedatangan tamu ini, tamu spesial. Nah ini Bang Dayat. Ya. Dulunya beliau ini, dia ini di tim Busur 77. Dan sekarang sudah di tim mana Bang? Tim Narko 10. Narko 10, di bagian narkoba. Jadi kita hari ini sangat berterima kasih kepada Bang Dayat. Sudah mau diundang Bang. Terima kasih banyak Bang. Ini betul-betul kita ini merasa terhormat. jadi sekarang ini kita mau tanya-tanya sedikit Bang ya, enggak apa-apa Bang ya? Silakan. Jadi Bang, yang pertama itu saya mau tanya Bang. Kan dulu Bang Dayat kan salah satu yang membesarkan Busur 77. Ya. Nah, sekarang terus tiba-tiba pindah ke tim narko. Ya. Apakah ada perbedaan tim Busur sama tim narko Bang? Nah ya. Mungkin begini toh. Iya. Seperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hidayatullah. Iya. Biasa dipanggil Bang Day. Bang Day. Itu panggilan teman-teman sih sebenarnya. Iya. Saya bertugas untuk saat ini yaitu di tim Narko 10 Satuan Narkoba di Polres Kendari. Betul Bang. Nah begitu. Terus mengenai Busur 77 dan tim Narko 10 ya. Nah, awalnya memang saya di Busur 77 yaitu di salah satu unit lapangan di Satuan Reskrim Polres Kendari, di mana Busur 77 yaitu bagian kriminal umum, kejahatan umum seperti pencurian, pembunuhan dan lain-lain. Oh gitu Bang. Dalam kriminal umum. Kemudian saya pindah di tim Narko 10 yaitu di Satuan Sat Narkoba Polres Kendari, membidangi khusus masalah peredaran gelap narkoba, ya terkhusus di wilayah hukum Polres Kendari, begitu. Mengenai perbedaan-perbedaannya antara di tim Busur 77 dengan tim Narko 10, sebenarnya sama. Kami mengemban fungsi penegakan hukum, fungsi-fungsi kepolisian yang ada, cuman terkhusus bagian kriminal yang awalnya di Busur 77 yaitu kriminal umum, terus di tim Narko 10 itu khusus membidangi peredaran gelap narkoba. Ya. Berarti memang betul-betul Bang ini sangat ahli Bang ya dalam hal tangkap menangkap ya Bang ya. Mengenai keahlian, namanya tangkap pasti tangkap manusia lah. Bukan tangkap burung. Iya, Bang. Di tim Busur 77 dan tim
Narko 10, itu saya kalau dibilang ahli ya, Iya. sebenarnya keahlian itu adalah kerjasama tim sebenarnya. Bagaimana kita membuat sebuah tim yang solid, saling mengisi kekurangan satu sama lainnya, dan masing-masing memiliki kelebihan di bidangnya. Iya, betul. Begitu kita menjadi satu tim, entah itu di tim Buser 77 maupun tim Narko 10, itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa lebih profesional menjalankan tugas-tugas keseharian kami. Ya, harapan institusi dan harapan masyarakat. Iya Bang, betul. Ya, Dan begini, kan Bang Dayat ini salah satu bisa dibilang polisi artis ya di Kota Kendari. Iya, jadi Bang Dayat itu apa kalau kerja itu misalnya ketemu fansnya gimana Bang? Bisa fokus enggak? Ya, nah, sebenarnya tidak ada tujuan ke arah situ. Betul. Nah, tidak ada tujuan ke arah situ karena memang itu bukan tugas pokok atau tujuan awal bahwa saya memperkenalkan diri. Tapi biar bagaimana kita ambil sisi positifnya saja. Nah, semua kegiatan-kegiatan baik di Buser 77 pada saat itu, sekarang juga sudah di tim Narko 10. Saya berusaha memperkenalkan lewat media sosial yang ada seperti YouTube, Instagram, Facebook juga Bang. Facebook, apa itu sebenarnya hanya memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi dan transparansi pasti Bang. Iya. Dan tentunya itu juga bahwa semua kegiatan-kegiatan kita real, murni penegakan hukum, menjalankan tugas-tugas sesuai undang-undang dan tanpa ada rekayasa. Ya tidak bisa dipungkiri ya, citra kepolisian yang sebelumnya begini, kami berusaha mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap tugas-tugas kepolisian itu. Begitu, bahwa kami adalah real tanpa rekayasa, murni penegakan hukum. Yang salah, yang benar tetap benar. Begitu. Tapi tentunya di atas penegakan hukum yang kita lakukan, tetap kita harus kita kedepankan, yaitu sisi kemanusiaan. Humanis ya Bang. Ya, sisi kemanusiaan itu di atas penegakan hukum harus mengedepankan sisi kemanusiaan. Benar Bang. Begitu. Kita kembali ke kodrat kita sebagai manusia biasa lah. Betul. Apakah ini penjahat yang sebenarnya atau ada faktor-faktor lain? Tetap memang salah, tapi tetap ada asas praduga tak bersalah. Tetap ada toleransi kalau memang dianut. Bagaimana kita bisa selalu mengembangkan sampai mendapatkan siapa penjahat yang sebenarnya atau kriminal yang sebenarnya. Tetap itu harus dipertanggungjawabkan, karena itu perbuatan itu harus melawan hukum ya Bang. Melawan hukum. Iya. Jadi Bang, ini pertanyaan yang kedua buat Bang Dayat. Kan kita tahu ini sekarang kan kondisinya ini tidak menentu Bang. Pandemi kita ini, ya maksudnya kita mau keluar rumah takut. Tapi kan Abang ini harus jalankan tugas tiap hari. Jadi gimana Bang? Abang ini caranya untuk meminimalisir itu kayak peredaran virus buat Abang gimana? Bang, apakah Abang istirahatnya cukup atau gimana Bang? Mengenai memang ada beberapa, kita harus menentukan beberapa strategi di masa pandemi ini. Ya, tentunya di samping kita harus peduli kepada lingkungan saat pandemi ini, tapi di sisi lain tugas-tugas kami harus tetap berjalan. Bukan mengenyampingkan pandemi sekarang, tidak. Tapi kita harus punya strategi dan trik khusus. Antara lain seperti tetap kita tekankan kepada tim harus selalu mematuhi prokes supaya tidak menghalangi tugas-tugas keseharian kami. Bang. Di antara lain seperti pakai masker, itu dengan vitamin yang cukup. Terus kita saling pengertian dalam suatu tim, saling mengerti. Kalau ada teman yang sakit, kita berikan kesempatan untuk istirahat, untuk melakukan pemulihan. Sedangkan yang masih sehat, yang masih tidak ada terkendala itu tetap harus komitmen, tetap menjalankan tugas sebagai kepolisian. Kita saling pengertian. Itulah
yang saya bilang tadi, Iya, Bang. solidaritas tim itu adalah utama bagi kita. Iya, Bang. Karena tim itu adalah satu keluarga juga di antara keluarga yang ada di rumah. Betul. Begitu. Malahan kami lebih sering Sama ketemu tim. teman-teman tim Iya, betul, dibandingkan ketemu keluarga. Iya, betul, Begitu. iya. Nah, jadi tidaklah perlakuan tetap sama, saling pengertian. Misalnya ada keluarganya sakit, tetap fokus harus Betul, Bang. mengutamakan keluarga. Di samping itu teman-teman yang lain tetap fokus untuk bekerja. Iya, Bang. Itu. Betul, Bang. Terima Ya. kasih, Bang. Ini sekarang kita mau bertanya yang ketiga, Bang, buat Abang Dayat. Ini kita ini sebenarnya bingung sama Bang Dayat, kan dia ini penampilannya seperti masih muda ya. Tetapi kita penasaran ini umurnya Bang Dayat berapa, Bang? Dan gimana sih cara ini biar kita awet muda terus, Bang? Aduh. Iya, gimana, Bang? Itu berjalan natural lah ya. Maksudnya mengenai penampilan apa enggak ada lah, murni lah natural. Mengenai style apa ya, itulah saya masing-masing, saya rasa orang Iya, beda ya, Bang. masih normal lah saya. Masih normal. Masing-masing punya style, masing-masing punya gaya apa itu. Tapi Abang sebelumnya saya kira 30-an, ternyata sudah kepala 4. Kepala 4 ya, Bang? Iya lah, kalau di kepolisian saya lulusan Bintara tahun 99-2000, biasa angkatan 18. Iya. Angkatan 18 itu biasa dikenal dengan nama NNZZ 9900. Kita Iya. Bang, maksudnya tapi Abang ini maksudnya prima terus ya, Bang ya? Iya, Prima terus kalau dalam semaksimal tugas, mungkin ya, Bang? harus tetap semangat. Betul, Karena memang tugas-tugas di kepolisian itu yang salah satunya yang saya jalani sekarang, karena memang mulai dari Busur 77 sampai di Tim Narko 10, tugasnya di lapangan itu mulai dari proses penyelidikan, terus adanya TO, target operasi, kita lakukan penyelidikan sampai dilakukan penindakan yaitu upaya paksa. Itu merupakan apa ya, hal yang saya senangi memang. Iya, betul, Saya Bang. senangi, sehingga profesi itu saya jalani cintai, betul, Bang. semacam hobi. Memang begitu ya? kita punya soulnya di situ, Bang. Iya, betul. hobi. Mungkin orang orang masing-masing mempunyai hobi ya, Iya, seperti betul. hobi mancing, Iya, hobian. Bang, betul. Kalau saya hobi nangkap Oh, lah, iya. gitu. Ini yang bahaya nih. Jadi saya jalani. bagi kalian yang nonton Iya. ini, hati-hati sama Bang Dayat ya. Nanti kamu diincar loh. Iya. Oke, sekarang Bang Dayat ini pertanyaan keempat, Bang ya. Ya. Ini saya mau tanya, sebenarnya Bang Dayat itu ingin jadi polisi itu sebenarnya dari kecil itu cita-cita sendiri atau mungkin dari orang tua, Bang? Apa ya, gimana, Bang? Ya, mengenai itu ya kita normal sih, sebenarnya normal. Ya, mulai saya menjalani pendidikan yang umum, mulai SD sampai SMA. Kemudian ya setelah SMA kita mau kemana? Tentunya mencari pekerjaan lah. Gitu. Mencari pekerjaan, cuman mungkin kita sudah ditakdirkan masuk ke dalam institusi kepolisian. Di situ yang tentunya dengan segala resiko apapun yang ada, tetap harus kita jalani. Kita jalani, tentunya kita pertanggungjawabkan, berusaha untuk Iya, Bang. serius dan profesional serta komitmen menjalankan profesi yang diamanahkan kepada kita. Iya, Bang. Begitu. Jadi Memang ini ya kita natural ya, buat Bang, ya? enjoy aja, jadikan sebuah hobi, bukan sebuah beban, begitu, sehingga menjalankan tugas itu secara maksimal. Iya, kalau misalnya itu dikatakan maksimal ya terima kasih. Iya, Ya, kalaupun memang merasa kurang, apa kami akan berusaha tetap Iya, Bang. akan berusaha untuk selalu menjadi Pengayom menjadi masyarakat, Bang. ya menjadi harapan Iya, betul. bagi Harapan. masyarakat, Betul. gitu. Iya. Jadi ini Bang, tadi saya ada pertanyaan tambahan buat Abang Dayat. Dalam menjalankan tugas Abang ini pernah ini nggak? Maksudnya pernah dapat luka atau gimana gitu, Bang? Resiko ya. Resikonya itu, Bang. Resiko itu prinsip saya ya, sepanjang kita menjalankan
profesi saya, secara prosedur, secara aturan yang berlaku mengenai resiko, tidak mungkin ya kita kalau sudah tahu ada resiko di situ kita tetap akan menuju ke situ, tidak mungkin. Tentunya kita sangat-sangat diperlukan kerjasama tim, terutama dalam hal melakukan tindakan tetap harus secara terukur dan bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi itu adalah memperkecil resiko, karena semua harus serba terencana. Nah, tidak asal-asalan. Saya rasa itu akan memperkecil resiko. Kalaupun memang nantinya kita dapat resiko atau bagaimana, ya berarti kita kembalikan kepada yang kuasa. Ya, kita tidak minta juga, tapi kalau dihadapkan seperti itu kita sudah resiko dan kita harus hadapi. Begitu. Seperti resiko-resiko tugas, misalnya akan menimbulkan dendam, ancaman dari luar. Bagi kami beserta tim itu tidak ada masalah, karena murni yang selalu kami tindaki adalah orang-orang salah. Begitu. Kalau mereka menimbulkan sakit hati atau dendam, yang penting kita juga tidak ada menaruh rasa itu. Ya lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kami selalu diberikan petunjuk dan keselamatan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Tentunya saya bersama tim, dan tentunya tim juga bersama keluarga serta pimpinan-pimpinan kami, rekan-rekan kami di kantor juga. Ya, intinya kita harus solid, kita harus menjalankan tugas dengan benar. Yang penting juga doanya Bang, itu kan. Itu paling penting juga. Saya rasa itu. Jadi sekarang Bang, pertanyaan yang kelima Bang. Kan Bang Dayat ini sangat populer dan sangat milenial ya. Beliau ini menguasai teknologi, berani untuk transparan apa semua itu. Gimana sih Bang triknya untuk mungkin untuk generasi selanjutnya Bang? Kita harus berpikir bahwa kejahatan itu ke depan itu tentunya tambah canggih. Mereka juga dengan berbagai pengalaman-pengalaman tentunya seperti residivis ya. Dia akan belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Kenapa saya bisa ditangkap, kenapa saya bisa ketahuan. Tentunya begitu dia berbuat lagi semacam residivis maupun yang tidak residivis, tentunya sekarang ya dengan media-media yang ada seperti YouTube, orang belajar kadang bagaimana begitu ya. Tentunya kita harus berbekal diri, kita harus selangkah, bahkan ya beberapa langkah ke depan kita harus lebih maju dari mereka. Dan itu didapatkan dari apa? Ya, dari kita harus belajar. Ya, harus lebih maju selangkah dari para pelaku-pelaku kriminal itu. Karena kalau tidak begitu kita akan kewalahan nantinya. Mengenai teknologi dalam sebuah tim saya, tim mulai dari Besar 77 sampai saya ke tim Narko 10, masing-masing personil itu memiliki keahlian khusus yang berbeda-beda. Memang kita berbagi tugas untuk memfokuskan diri ke bidang-bidang yang lain daripada yang lain, begitu ya. Seperti saya bidangnya ini, teman lain ini mendalami yang ini, mendalami ini. Jadi begitu kita dibentuk dalam sebuah tim, memang kita tim yang komplit lah begitu. Komplit untuk semuanya ya Bang. Iya, sehingga masalah teknologi ya saya yakin dengan akses yang ada seperti kepolisian mendukung sekali dalam hal kemajuan teknologi. Mengacunya kita bukan lagi polisi Kendari atau polisi Indonesia, tapi bagaimana menjadi polisi internasional lah, pola-pola pikir seperti itu. Jadi kemajuan teknologi, kemajuan apapun, kita tidak bisa tinggal diam, kita harus tetap belajar karena ancaman kriminal
ke depan itu akan lebih canggih, dan kita harus berusaha ke depan beberapa langkah harus lebih canggih dari mereka. Jadi duluan gitu. Iya, Canggih lah daripada iya. pelaku kriminal gitu. Iya, jelas itu, jelas. pelaku Kita kriminal. tidak mau kalah canggih. Kita tidak mau kalah canggih lah. Kalau secanggih, ini canggih katanya bisa begini, begini, begini. Betul. Kita juga lebih canggih, begitu. Saya percaya itu, Mas. Cuman kan ada beberapa kecanggihan-kecanggihan itu yang memang kita tidak publikasi, karena akan selalu itu, Bang, ya. namanya kriminalitas. Tentunya mereka sadar, para pelaku-pelaku kriminalitas itu akan berhadapan dengan penegak hukum, begitu. sadar ya, Bang, ya? Iya, mereka sadar, sehingga mereka juga selalu mencari titik lemah dari para penegak-penegak hukum, begitu. Tapi kita juga dengan trik dan pola pikir yang kita miliki, tanpa mereka sadari juga sebenarnya kita lebih canggih dari mereka. Saya yakin. Pasti kan Iya. kita lebih ini kan, Bang, maksudnya Iya, lebih inilah, lebih kompleks mereka, Bang. iya, Kalau karena penjahat memang mereka itu, aduh, iya. pokoknya jangan macam-macam sama Bang Jaya deh, nanti kalian dilakban. Ya, Bang, ya? Iya. Kalau di Buser 77 di Lakban, kalau di Narko 10 patahkan. Patahkan tuh nanti. Patahkan itu berasal dari kata patahkan jaringannya, hentikan peredarannya. Kenapa harus saya memilih patahkan? Iya, slogannya patahkan jaringannya, hentikan peredarannya. Patahkan itu kalau di dunia pernarkobaan itu memang dikenal istilahnya patah. Patah itu adalah gagalnya sebuah transaksi. Gagalnya sebuah transaksi mulai dari misalnya pemakai sampai pengedar. Di saat transaksi itu gagal, itu dikategorikan itu adalah patah, begitu. Maksudnya bukan dipatahkan orangnya, bukan dipatahkan dalam bentuk fisiknya, bukan, Dipatahkan tapi jaringannya, gitu. jaringannya dipatahkan. Nah, dengan kita mematahkan sebuah jaringan peredaran gelap narkoba, kita kenal lah, narkoba kan sudah menjadi kejahatan yang Dunia itu, Bang. iya, begitu. Tentunya jaringan ini dan terorganisir. Kalaupun memang kita tidak bisa menghentikan peredarannya, tapi kita bertekad, saya bersama tim, untuk menekan peredaran tersebut. Jadi itulah istilah patahkan itu. Bukan berarti istilah patahan itu bukan yang tadi kita maksud itu ya, bukan kaki, tapi jaringannya. Begitu. Jadi, Bang, ini sekarang ada pertanyaan terakhir buat Abang. Ya. Jadi sekarang pesan-pesannya Abang buat mungkin anak-anak muda yang lainnya mungkin yang salah pergaulan, Ya. jadi menjurus ke narkoba, dan mungkin mereka itu pengen berhenti, tapi itu gimana, Bang? Ya, gini ya, narkoba itu adalah kejahatan terorganisir yang memiliki efek ketergantungan. Bagi teman-teman ya yang masih di luar, karena narkoba sekarang sudah masuk ke berbagai golongan, bukan hanya golongan orang dewasa, termasuk anak-anak, Iya, Bang. dan semua profesi. Tidak harus dia yang tidak ada kerjaan atau apa begitu, bahkan ada juga sebagai sampingan juga, karena memang bisnis narkoba itu sangat menjanjikan itu ya. Itu godaannya. Tentunya semua itu dari pergaulan. Berarti ini, Bang, yang mungkin mereka sulit ya keluar dari lingkaran itu, Bang, ya? Ya. Sulit ya, Bang. Semua dari pergaulan. Makanya bagi teman-teman yang di luar sana yang masih bergelut di bidang peredaran maupun pengguna narkoba, sebaiknya hentikan, karena tidak ada benar-benar itu manfaatnya. Karena apa? Sifatnya ketergantungan, sifatnya bisa menimbulkan ketergantungan, dan untuk melepaskan diri dari itu susah kalau faktor dari orang lain. Kita selalu menasehati, selalu kita mengedukasi bahaya narkoba, apa begini ya. Sebenarnya itu kecil kemungkinannya kalau
kesadaran diri sendiri tidak mau untuk keluar dari itu. Bagi teman-teman yang di sana ya, berusahalah untuk menjaga pergaulan sehingga dengan kemauan dan itikat dari diri sendiri untuk terlepas dari itu. Karena lingkaran narkoba ini yang saya maksud tadi, terorganisir dan menjanjikan tadi, itu sangat mempengaruhi pola pikir teman-teman di sana, rekan-rekan yang masih ada di luar sana. Makanya tumbuhkan kesadaran sendiri, mulai dari diri sendiri, untuk bisa keluar dari lingkaran setan itu. Iya. Jadi memang perlu tekad yang kuat dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Iya, bukan dari orang lain. Karena kalau misalnya dari orang lain, tentunya menjalani ya rehab atau bagaimana, tapi faktor dari orang lain itu kecil kemungkinan Masih kembali lagi, Bang. akan kembali lagi. Tapi di saat kita atas kesadaran sendiri untuk keluar dari lingkaran itu dan kita menjauhi sebuah pergaulan-pergaulan yang berhubungan dengan narkoba itu, saya yakin pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Iya, makanya saya seperti konten-konten saya menampilkan bahwa itu sebenarnya supaya menggugah hati mereka bahwa hal yang begini resikonya harus berhadapan dengan hukum, begitu ya. Ditangkap itu tidak enak, guys. Iya. Jadi kalian itu Sangat tidak enak. Dan kejahatan narkoba jauh hukumannya ya lebih berat. Gitu, lebih berat. hukuman mati juga, Bang. Kalau Iya, ini karena ada hukuman minimal begitu. Bagi teman-teman ataupun rekan-rekan yang masih ada di luar sana, baiknya hentikan. Iya, hentikan, jangan jauhi yang berhubungan dengan narkoba. Ya pokoknya di pesannya Bang Dayat yang di luar sana masih belum ada tekad kuat, ya mending sekarang hentikan memang lah. Ya, Sebelum berhadapan sama Bang Dayat ya. Nanti dipatahkan di sana. Oke Bang, terima kasih Bang. Ini tadi itu pertanyaan terakhir. Sekarang kita mau makan-makan dulu Bang. Nanti setelah makan kita review kecil-kecilan Bang. Iya. Kita buat ownernya. Rasanya seperti apa Bang, atau mungkin kritik dan saran. Memang ini Bang Dayat dia lebih humanis. Iya betul Bang. Mantap, itu target biasa dia lebih tenang ya Bang ya. Tenang. Iya, makanya saya, dan memang itu salah satu misi juga lah. Loh. Kalau misalnya orang kan yang pinginnya namanya anggota lapangan buser itu harus yang keras-keras, main tembak-tembakan, begitu tuh.
Tapi kan kita lihat karakter, no? Karakter suatu daerah. Gitu. Kalau di Kendari, kalau kita semacam mau berdebat keras begitu, gitu, mereka bahkan pasti lebih tertantang juga. Tapi kalau kita bicara baik-baik, kasihkan pemahaman yang baik, mereka juga berpikir, gitu, bahwa kita ini orang tahu aturan, gitu. Bagaimana Bang rasanya makanannya? Mantap lah. Nah, recommended banget ini. Masih banyak Bang. Iya, tempatnya juga Baru pertama kali ke sini Bang. baru pertama kali. View-nya juga bagus. Ini mirip-mirip seperti di Italia Bang. Memang anak muda sekarang itu mereka itu hebat-hebat konsep. Oke guys, sekarang kita mau tanya ini sama beliau ini. Beliau ini ownernya Cafe Empang. Jadi di Kendari itu jarang tempat-tempat seperti ini. Jadi kita patut apresiasi buat beliau ini. Jadi saya mau tanya sama Bro Harpiansa. Gimana Bro, ini sebenarnya konsepnya dari awal seperti apa ini Bro? Bisa sampai Bro bikin seperti ini di atas Empang. Jadi kemarin kan kuliah di Jogja Bang. Iya. Di Jogja itu ada kafe yang seperti ini. Iya betul. Nah, hampir tiap hari ke situ Bang sama istri. Gitu. Ya. Jadi pas balik pengen bawa suasana itu di sini. Nah, jadi buatlah pelan-pelan. Dibantu juga banyak teman. Iya betul, banyak yang support juga Banyak ya. yang support. Berarti juga Bro Harpiansa ini dia nih owner yang masih muda. Umurnya berapa, Bro? Sekarang 23 Oh, Bang. 23. Masih muda sekali, Bang ya. Abang berapa? Kalau saya 33. Tapi enggak apa-apa lah, yang penting harus konsisten kita nih, Bang. Toh sudah harus dikembangkan betul-betul. Dan cita rasanya mungkin harus khas. Tidak, saya pikir ownernya masih bujang tuh, baru saya mau promosi kan. Sudah ada yang punya. Apa? Sudah ada yang punya. Iya memang, orang sukses cepat laku. Masih muda, sukses, ganteng ya Bang ya. Jadi memang jangan harap kalau yang anu itu. Makanya supaya cepat laku bagi yang jomblo tuh betul, Pak. harus sukses dulu. Untuk lebih mengenal dekat saya, Bang Dai, bisa follow ya, bisa follow Instagram Bang Dai Narko 10. Nanti kita tulis di bawah. Ya, nanti kita lihat di bawah. Oke. Deskripsi. Oke. Kalau lebih mengenal lagi, YouTube-nya Bang. saya dan beserta tim itu di channel YouTube Bang Dai Tim Narko 10. Nah, di situ konten-konten keseharian saya beserta tim bekerja dalam hal memberantas peredaran gelap narkoba di Kota Kendari. Salam patahkan.